Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak persahabatan bersama radio kesayangan Anda, Monika Surya Barito FM. Dan Anda masih bersama Bung Jos Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi. Untuk 92,9 saya ucapkan selamat berjumpa, dan untuk 98,8 FM juga saya ucapkan salam kompak persahabatan. Baiklah, akan saya sampaikan Monika Berita dan Informasi bersama Bung Jos Bimasena. Dan akan saya bacakan Monika Berita dan Informasi. Untuk menghadapi COVID-19 diperlukan strategi jitu untuk gerakan ekonomi. Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ampera A.Y. Mebas mengatakan dalam rangka menghadapi dampak dari badai pandemi COVID-19 diperlukan strategi yang jitu untuk menggerakkan pembangunan ekonomi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Strategi dan langkah jitu ini diperlukan untuk menumbuhkan roda perekonomian dan penciptaan ketahanan pangan yang tahunya tidak lain sebagai langkah memenuhi kebutuhan dasar atas atau pokok, kata Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas saat menjadi pembicara dalam webinar potensi krisis dan solusi pasca pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh FE Universitas 17 Agustus Surabaya. Lebih lanjut, Bupati Ampera mengatakan saat ini pemerintah Kabupaten Barito Timur telah melaksanakan strategi untuk menciptakan ketahanan pangan setidaknya bagi pemenuhan kebutuhan pokok tanpa mengendalikan kabupaten tetangga, di mana saat ini Barito Timur adalah penghasil sekaligus pengelola gabah nomor 4 di Provinsi Kalimantan Tengah. Masih bersama Bung Jos Bimasena dalam acara Monika Berita dan Informasi. Dalam merayakan sholat Idul Adha nanti menerapkan protokol kesehatan. Pelaksana sholat Idul Adha 1441 Hijriah 2020 Masehi dan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di wilayah Kabupaten Barito Timur harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian ditegaskan Kepala Kantor Kemenak Bartim melalui Kasih Bimas Islam Haji Asari SAG berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban pada masa tatanan kenormalan baru atau normal baru. Ini maksud saya jamaah harus mencuci tangan terlebih dahulu, menggunakan masker. Begitu pula ketika sholat, para jamaah harus jaga jarak. Apa yang disampaikan Haji Asari ini terkait dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 1441 Hijriah tahun 2020 Masehi. Kita lanjutkan Monika Berita dan Informasi berkaitan dengan partai politik. Haji Supriyatna tetap memimpin Golkar Barito Timur. Haji Supriyatna kembali dipercaya menakade Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Barito Timur untuk 5 tahun ke depan. Dalam musyawarah daerah Musda DPD Partai Golkar Bartim yang digelar di kantor Golkar Bartim pada hari Rabu tanggal 15 bulan 7 kemarin.
Haji Suprana kembali terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar periode 2020-2025. Hadir dalam muda ini antara lain Ketua DPRD Barito Timur, anggota DPRD Barito Timur, Ketua DPD Golkar Provinsi Kalimantan Tengah, serta sejumlah anggota dipimpin Partai Golkar. Kita lanjutkan masih Monika berita dan informasi. Satlantas Polres Barito Timur buat marka physical distancing. Mendukung upaya pemerintah untuk menerapkan kebijakan adaptasi kebiasaan baru, ABK Satlantas Polres Barito Timur melakukan inovasi pada rambu-rambu lalu lintas di wilayahnya, yakni dengan membuat marka physical distancing kepada para pengendara sepeda motor pada traffic light di Jalan Ahmad Yani Simpang 3 lampu merah Tameng Layang. Kasatlantas Polres Barito Timur, Ibtu Sugeng menjelaskan pembuatan marka jalan ini untuk menerapkan physical distancing dan menjaga ketertiban para pengendara sepeda motor saat berhenti di traffic light. Dengan adanya marka tersebut, semoga bisa meminimalkan resiko penularan virus corona saat berlalu lintas dan tentunya akan lebih maksimal bila pengendara mematuhi protokol kesehatan lainnya seperti wajib menggunakan masker dan lain-lain. Kita lanjutkan Monika berita dan informasi, dan ini adalah informasi terakhir untuk Monika berita dan informasi di kesempatan ini. Pemerintah Desa Runggu Raya menuntaskan penyaluran BLT DD tahap 2. Pemerintah Desa Runggu Raya, Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur telah menuntaskan penyaluran bantuan langsung tunai BLT Dana Desa atau DD tahap 2 tahun anggaran 2020. Penyaluran BLT DD tersebut disalurkan kepada 79 keluarga penerima manfaat KPM akibat berdampak pandemi COVID-19. Kepala Desa Runggu Raya Catur Karya mengatakan bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga miskin yang sudah memenuhi kriteria yang datanya sudah dimusyawarahkan oleh desa. Sedangkan yang tidak boleh menerima BLT DD adalah warga yang sudah mendapatkan bantuan lain seperti BPNT, PKH, BST, Kemensos, dan BLT Provinsi. BLT itu sasarannya adalah orang miskin, orang sakit, kronis bertahun-tahun, dan orang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19 ini, ungkap Catur. Oke, baiklah, itulah tadi Monika berita dan informasi. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan tentunya ada salah kata, Bung Joyce Bimasina mengucapkan minta maaf. Dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Saya Bung Jos, sampai jumpa. Dan untuk rekan-rekan yang belum bisa mengikuti berita ini, silahkan klik di YouTube kami, yaitu di Radio Monika Surya Barito Timur. Di YouTube, di Radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Saya Bung Jos Bimasina. Assalamualaikum dan dadah. Jangan kemana